Pemirsa, peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu Cipta Kerja yang baru saja diterbitkan pada akhir Desember 2022 lalu ini disinyalir sudah dipersiapkan sejak pertengahan tahun 2022 guna mengakali keputusan dari Mahkamah Konstitusi yang menyebutkan bahwa undang-undang ini inkonstitusional. Benarkah demikian? Benarkah Perpu ini cuma akal-akalan? Bersama saya sudah ada Mas Stefanus Pramono, redaktur Des Nasional ya, majalah Tempo. Thank you Mas sudah join lagi di Cakap-Cakap Ya, kali Mbak ini. Ilham. Nah Mas, ini soal Perpu ya emang agak rame loh, atau rame banget justru ya kemarin. Cukup ramai. Sampai ada demonya dan segala macam. Nah, Ya. kemudian kenapa majalah Tempo di pekan ini mengangkat isu ini, kira-kira pertimbangannya apa saja? Oke, pertama ya Mbak ya, untuk Perpu Cipta Kerja atau Undang-Undang Cipta Kerja ini bukan baru pertama kali kami mengangkat ini sebagai laporan utama. Ini mungkin laporan utama ketiga ya soal Cipta Kerja. Sebelumnya ketika undang-undang itu disahkan pun kami juga menurunkan laporan utama soal pengesahan yang terlalu terburu-buru, diwarnai kejanggalan dan juga syarat masalah, dan terbukti kemudian MK memutuskan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat. Nah, ini sekali ini pun kami juga menilai Perpu Cipta Kerja ini juga mengulangi kesalahan-kesalahan yang sama dari segi substansi, begitu banyak persoalan, dan juga dari segi prosedurnya, begitu ada sejumlah aturan yang kemudian dilanggar oleh pemerintah, sehingga kemudian pemerintah atau Presiden Jokowi berani mengeluarkan Perpu ini. Nah, ada proses di situ yang kami lihat sangat inkonstitusional juga gitu, dan ini mengulangi kesalahan yang sama pada Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-Undang Cipta Kerja yang 2020 ya Mas, berarti yang ramai sekali juga nggak kalah ramai waktu itu. 2021 disahkan waktu itu 5 Oktober ya. 5 Oktober. Oke, nah dari persoalan yang tadi sudah tercium oleh Tempo begitu ya, kira-kira apa saja temuan majalah Tempo ini terkait terbitnya Perpu yang kemarin? Benar nggak sih cuma akal-akalan? Kira-kira kejanggalannya apa aja Mas? Oke, ada cukup banyak ya. Jadi upaya pemerintah untuk mengegolkan Undang-Undang Cipta Kerja ini sempat tersandra oleh putusan Mahkamah Konstitusi. Dengan begitu, Undang-Undang Cipta Kerja tidak bisa berjalan. Nah, karena itu pemerintah memerlukan berbagai cara nih, menggunakan berbagai cara supaya substansi dalam Undang-Undang Cipta Kerja bisa segera digunakan gitu ya, bisa segera berjalan. Dan akhirnya cara yang ditempuh oleh pemerintah adalah mengeluarkan Perpu Cipta Kerja yang sebenarnya kalau kita lihat ya penuh masalah juga gitu kan. Nah, apa yang temuan kami adalah pekan lalu gitu ya, kami menemui sejumlah narasumber yang sangat mengetahui soal cerita di balik penyusunan Perpu Cipta Kerja ini, dan ternyata Perpu ini sudah mulai digodok dari pertengahan tahun lalu, dan kemudian berkembang ya, pada Agustus ini mulai digelontorkan isu ini gitu kan, dan kemudian mulai itu dimunculkan berbagai elemen-elemen yang mendukung Perpu Cipta Kerja, yaitu supaya pemerintah atau Presiden Jokowi segera menaikkan Perpu Cipta Kerja. Kenapa harus Perpu? Karena waktunya menjadi lebih singkat. Pemerintah tidak perlu lagi membahas Undang-Undang Cipta Kerja itu dari awal. Nah, sementara proses inilah yang kemudian sebenarnya menjadi masalah, karena MK sudah jelas memutuskan bahwa ini inkonstitusional bersyarat dan harusnya dibahas ulang pasal-pasal yang penuh dengan masalah. Tapi kalau nggak salah sebelum akhirnya ada Perpu ini juga ada upaya lain untuk mengakali supaya Undang-Undang Cipta Kerja ini juga ini ya Mas, kan sudah disebut tadi MK ini menyebutkan inkonstitusional bersyarat. Tapi sebelum itu ada upaya akal-akalan lagi. Apa tuh Mas? Ya, ini mirip ya. Kalau kita lihat sebenarnya Perpu Cipta Kerja ini perjalanannya mirip lah dengan kakaknya, yaitu Undang-Undang Cipta Kerja. Pembahasannya tidak transparan, tidak melibatkan partisipasi publik, dan juga sampai di ujung pun juga begitu banyak persoalan. Kita tahu kemudian jumlah halaman berubah, terus pemerintah menganggap tidak ada yang berbeda, begitu juga dengan DPR. Nah, setelah
muncul putusan MK baru tahu rasa ya kan. Inilah kemudian membatalkan proses yang tidak sesuai dengan aturan. Dan akhirnya mereka mencoba mengakalkan salah satunya dengan membuat mengubah atau merevisi undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan atau P3. Dan di situ memasukkan soal mekanisme pembahasan undang-undang Omnibus Law. Ini lucu sih sebenarnya. Kenapa? Karena yang harusnya dibenahi itu undang-undang cipta kerjanya, bukan aturan lain. Nah, cuman ya inilah cara pemerintah mungkin ya terbiasa untuk kemudian mengakali hukum dan akhirnya ya udah bukan produknya yang direvisi tapi dasarnya ini gitu. Sementara undang-undang lain yang direvisi ya. Sementara ini kan tidak dibutuhkan untuk direvisi. Yang penting ini bisa segera berjalan. Ya melabrak berbagai aturan artinya pemerintah pun mengupayakan berbagai cara dan tidak peduli itu halal atau tidak peduli itu kemudian benar atau tidak, sesuai dengan aturan atau tidak untuk mengegolkan substansi dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu. Jadi betul disebut akal-akalan, Mas? Kami menganggapnya akal-akalan ya. Ya lucunya yang harusnya direvisi adalah Undang-Undang Cipta Kerjanya, tapi malah merevisi aturan lain. Yang harusnya diperbaiki adalah Undang-Undang Cipta Kerjanya, sistemnya ujuk-ujuk pemerintah kemudian mengeluarkan Perpu. Tapi kan untuk membuat upaya akal-akalan ini tentu tidak hanya 1-2 pihak ya. Nah itu kira-kira siapa aja sih Mas yang terlibat dalam usaha akal-akalan ini? Biasa ya kalau kemudian mau mengegolkan sesuatu itu kan pemerintah menggunakan berbagai cara ya. Misalnya juga menggunakan pendapat para ahli-ahli yang dihimpun, yang sebenarnya juga kami dapat informasi ahli-ahli ini juga difasilitasi oleh satu organisasi gitu kan, supaya mereka juga kemudian ikut mendorong munculnya Perpu, itu supaya Presiden menaikkan Perpu Cipta Kerja. Jadi seolah-olah dirancang satu proses yang legal untuk satu produk yang ilegal. Ini lucu. Kalau memang kondisinya sudah darurat, kenapa tidak tengah tahun lalu pemerintah mengeluarkan itu? Lalu kenapa harus sekarang? Pemerintah menganggap bahwa menjadikan alasan perang Ukraina-Rusia sebagai faktor kedaruratan. Ini perang yang sudah lama terjadi dan memang ada dampaknya. Tapi apakah ini faktor yang sangat darurat? Perang yang ada di benua lain itu apakah begitu darurat untuk Indonesia? Sementara di sisi lain pemerintah seringkali mengklaim ekonomi kita stabil, punya dasar yang cukup kuat. Terus faktor kedaruratannya di mana? Artinya alasan-alasan disebutkan untuk mendukung klaim mereka bahwa ini darurat tidak relate ya Mas kalau bahasa sekarang tuh nggak relate gitu. Iya, ya ini akal-akal yang dicari-cari aja gitu kan. Emang dasarnya pemerintah tidak mau merevisi undang-undangnya, tidak mau juga kemudian membawa ini lagi mengulangi prosesnya di DPR. Ya udah cara paling singkat apa? Perpu. Ya udah pakai Perpu. Alasan kedaruratannya ya itu nanti bisa dicari apa saja bisa dimasukin. Gitu loh. Jadi ya menurut saya sebenarnya harusnya pemerintah sudah berhenti nih menganggap publik atau rakyat ini tidak bisa melihat berbagai kejanggalan. Ada begitu banyak protes gitu ya. Tapi ya pemerintah mencoba tetap mengakali ini proses yang seolah-olah legal, padahal produk akhirnya ya banyak melanggar aturan lain. Salah satunya tadi dengan cara membuat satu suara para ahli ya? Iya, para ahli yang dihimpun gitu kan. Biasa ya, termasuk juga undang-undang KUHP gitu ya. Itu kan juga ahli-ahli yang digunakan ya ahli-ahli yang sesuai dengan keinginan pemerintah. Dan begitu juga sekarang gitu, bahwa di dalamnya terjadi kontroversi, terjadi perdebatan dalam undang-undang KUHP, ya gitu. Tapi produk akhirnya adalah produk yang disetujui oleh pemerintah. Yang perlu kita khawatirkan adalah saat ini para kaum intelektualitas gitu ya, kaum yang akademikus gitu, yang sangat punya ilmu, ini dimanfaatkan oleh pemerintah untuk melegitimasi produk hukum yang sebenarnya tidak mengikuti aturan hukum gitu loh, yang melabrak banyak aturan. Mas, apakah pola seperti ini sudah pernah terjadi sebelumnya? Karena kalau kita lihat di infografis majalah Tempo tuh bahwa di era Presiden Jokowi sudah terjadi beberapa kali ya? Iya, muncul 8 Perpu ya pada masa Jokowi. Berarti ini bukan kali pertama, dan pola apa yang bisa dilihat dari hal ini? Begini, Presiden memang berhak untuk mengeluarkan Perpu. Itu sudah diatur di konstitusi. Sudah 8 Perpu yang dikeluarkan oleh Presiden. Tapi
Ya sah saja, sah-sah dan sangat sah untuk seorang presiden itu mengeluarkan Perpu. Tapi alasan-alasan di belakang Perpu itu kadang-kadang menjadi tidak masuk akal. Contoh, Perpu soal pilkada di tengah pandemi. Ya, buat apa mengadakan pilkada di tengah pandemi? Dan kita tahu waktu itu tentu saja ada keluarga presiden yang menjadi peserta dalam pilkada. Ya akal-akalannya sudah kelihatan sebenarnya di situ kan. Itu dia. Nah begitu juga dengan Perpu Cipta Kerja pun sebelumnya ada Perpu yang menurut kami juga tidak darurat ya. Seperti apa namanya? Ya yang terakhir Perpu nomor 1 tahun 2022 soal perubahan nomor urut gitu. Yang dimasukkan di situ menurut kami apa urgensinya? Biarkan saja partai-partai itu dapat nomor urut berapa gitu. Kenapa kemudian hanya untuk memfasilitasi kepentingan satu atau dua partai kemudian dimasukkan poin itu gitu loh. Menurut kami ini nggak masuk akal gitu. Tapi kelihatannya sampai sekarang istana masih adem ayem ya Mas. Apakah mereka Ya. tidak bisa membaca bahwa ternyata masyarakat kita tuh ya nggak segitunya untuk bisa diakal-akalin gitu? Ini terbiasa apa ya? Ini namanya sebenarnya ada ada kebiasaan dari pemerintah itu yang saya lihat juga mencoba untuk melegalkan sesuatu yang sebenarnya ilegal gitu ya, sesuatu yang tidak boleh dilakukan tapi seolah-olah menjadi boleh dilakukan, yaitu dengan menghimpun para ahli, terus juga kemudian membuat proses yang seolah-olah sudah dilakukan oleh pemerintah, padahal ya dalam hal ini partisipasi publik juga tidak muncul lagi gitu kan. Kenapa pemerintah adem ayem? Ya mungkin saja mereka adem ayem karena percaya bahwa ini ujung dari Perpu ini adalah disahkan menjadi Undang-Undang Cipta Kerja. Tidak dibatalkan di DPR, juga tidak dibatalkan di Mahkamah Konstitusi. Oh begitu, artinya mereka cukup percaya diri. Saya kalau mengukur kekuatan dari pemerintah saat ini baik di DPR dan juga perubahan peta suara di MK, saya rasa undang-undang ini akan lolos dengan mudah. Perpu ini akan lolos dengan mudah ya, dan akhirnya menjadi undang-undang dan berlaku. Tidak perlu menunggu hingga November tahun ini. Kalau keputusan MK kan November 2023, undang-undang ini bisa berlaku kembali jika memang ada perbaikan. Nah, ya kalau kemudian di DPR bisa berjalan prosesnya, kan nggak juga gitu loh. Belum tentu, ini tahun politik. Dan membutuhkan waktu bagi DPR untuk merevisi satu undang-undang. Karena itu ya dengan pilihan yang lebih mudah dan juga pemerintah relatif menguasai DPR, saya kira ini akan lolos. Tapi apakah ada kemungkinan juga Mas atau peluang begitu ya kalau ini dibatalkan? Tetap ada peluang itu kalau DPR-nya berakal sehat gitu ya. Okay. Atau juga MK-nya setia pada putusan sebelumnya. Saya pikir harusnya ini tidak akan menjadi undang-undang. Tapi too good to be true ya kalau kita lihat ya. Kita melihat selama ini juga keinginan Presiden cenderung untuk diakomodir oleh DPR. Gitu. Begitu juga MK pun ya sekarang dengan perubahan komposisi dan perubahan peta suara sepertinya akan tetap gol. Kecil lah kemungkinannya. Lagi-lagi itu kalau DPR-nya cukup berakal sehat gitu kan. Dan karena juga kita bisa melihat ada beberapa MK-nya. indikasi yang membuat ini semakin janggal ya Mas. Kayak misalnya ada beberapa hakim MK yang tiba-tiba diganti. Ya, satu hakim MK. Terus kemudian ada apa lagi Mas contoh lain yang mungkin bisa menjelaskan bahwa mungkin peluangnya ada, tapi sekecil itu. Sekarang coba kita lihat ya, apakah fraksi-fraksi di DPR bersuara keras menolak Perpu? Enggak, saya belum melihat itu. Kalaupun yang ada yang ngomong itu ya hanya anggota biasa gitu ya, tidak atau mungkin belum mendapatkan instruksi dari ketua umumnya, atau partai oposisi, Demokrat atau PKS gitu kan. Nah sementara partai-partai lain mereka kicep aja nih, diam aja kan, nggak mau bersuara terhadap Perpu ini gitu loh. Padahal sudah jelas ini satu proses di DPR yang dikangkangi oleh pemerintah. Tapi DPR-nya memilih untuk diam saja gitu loh. Kenapa? Ya ada berbagai dugaan. Kalau kami ketemu dengan narasumber itu, beberapa narasumber, mereka bilang susah bagi kami untuk bersuara. Kenapa? Karena ini Perpu ini keluar di tengah isu
reshuffle. Wow, Ya kan? serba Kalau salah. kemudian kami bersuara keras, tentu saja kalau kemudian partai bersuara keras bisa jadi menteri mereka dikurangi gitu Ya. kan. Atau diganti, dan itu tentu lebih banyak mudaratnya untuk partai ketika mereka harus bersuara keras. Apa yang bisa kita baca dari sini bahwa DPR pun ya sebenarnya ikut melegalkan produk janggal yang dikeluarkan oleh presiden. Menarik alasannya karena tadi ya ada desas-desus mau reshuffle. Betul, betul. Oke, itu tadi peluang ya akan dilanjutkan atau dibatalkan. Kalau kita melihat Mas suara-suara di sekitar kita, mungkin dari elemen buruh, sejauh ini seperti apa sih Mas mereka merespons kemarin akhir Desember Iya, ini diterbitkan? begini, buruh jelas menolak ya dari awal Undang-Undang Cipta Kerja. Mereka menolak karena isinya merugikan mereka, dan sekarang pun juga mereka kembali menyuarakan penolakan. Nah, perwakilan organisasi buruh sebenarnya sudah ketemu dengan Jokowi ya. Kami sudah dapat ceritanya juga. Baik. Ada 2 organisasi buruh yang diundang oleh Jokowi dan juga Kadin diundang Jokowi ke istana, dan di situ mereka berbicara soal Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, sudah ada kajian dan ini kabarnya sudah dikompromikan nih antara pengusaha dan buruh. Sudah ada titik temu sebenarnya. Di antara mereka ini udah ada ya? Iya, sudah ada titik temunya. Dibawalah draft ini kepada presiden, tapi presidennya hanya bilang, ya ini akan menjadi masukan kami. Betul bahwa mereka menyarankan Perpu kalangan buruh dan juga pengusaha, biar cepat saja prosesnya. Tapi ketika Perpu terbit pun mereka jadinya kecelek nih. Ya kan, sudah menyerahkan draft, berharap draftnya diakomodir oleh presiden, tapi begitu keluar Perpu, ya isinya nggak sesuai gitu loh, di PHP-in lah para buruh ini kan. Kecelek. Ya wajar, kecelek, wajar kalau mereka kemudian kecewa, marah pada presiden gitu. Berarti artinya pertemuan itu tidak berhasil? Menjadi pertemuan yang percuma ya. Apalagi draftnya sudah disahkan dan itu sudah ada kompromi. Kenapa tidak memasukkan unsur-unsur yang memang dirasa baik untuk substansi dalam Perpu? Ya walaupun lagi-lagi sebenarnya mengeluarkan Perpu pun sudah salah. Harusnya merevisi Undang-Undang Cipta Kerja baru, dan juga membahas ya substansi yang bermasalah, melibatkan partisipasi publik yang lebih luas, bukan kemudian ujuk-ujuk mengeluarkan Perpu gitu. Kalau begini kan jadinya kesannya Jokowi mengeluarkan Perpu seenak dia aja gitu loh. Kalau gue mau ngeluarin Perpu gue keluarin, kalau gue nggak mau keluarin gue nggak keluarin. Betul, suka-suka gue aja gitu. Ya lucu dengan kondisi yang tidak ada kedaruratan, tapi kemudian dia memilih untuk mengeluarkan Perpu. Padahal menarik Mas tadi antara pengusaha dan buruh ini sudah kompromi ya. Kebayang sih itu pasti bukan proses yang mudah. Tentu saja. Hakikat dari kaum buruh dan pengusaha adalah bertengkar. Kalau hubungan antara buruh dan pekerja itu baik-baik saja, nah itu mungkin sistemnya sudah terlalu sempurna atau ada sesuatu yang salah di situ justru. Tapi nah, bisa di Indonesia kompromi kan loh. Bisa kompromi, betul. Nah ini sebenarnya mungkin satu hal yang baik ya. Kompromi antara pengusaha dan juga kalangan buruh. Nah, cuman ya itu mentok akhirnya kompromi yang sudah berbulan-bulan dijalankan, pembahasan selama 5 bulan antara pengusaha dan buruh, akhirnya pun tidak diakomodasi oleh presiden. Oke, nggak kaget tapi terjadi lagi. Tadi soal Perpu itu ya. Nah, kalau tadi disebutkan bahwa di MK kita, karena tadi di awal ada beberapa kejanggalan seperti hakim MK yang tiba-tiba dicopot. Nah, kalau dari DPR berarti kita bisa berharap apa Mas sama mereka sebagai perwakilan kita orang nih? Ya itu aja, kita berharap semoga DPR bisa menggunakan akal sehatnya lah. Kalau hanya mementingkan kepentingan partai, juga posisi di kabinet, tentu saja kita sudah tidak bisa berharap lagi pada partai-partai yang ada di DPR. Kalau dugaan saya, kita boleh taruhan nih Mbak. Waduh, kalau saya sih yakin pasti di DPR ini lolos. Kecil kemungkinannya untuk tidak lolos. Pertama, suara pemerintah sudah dominan di parlemen, di DPR ya, dan kita juga membaca sejauh ini
banyak ketua umum partai itu muntuk-muntuk sama presiden gitu kan. Apa kata presiden? Ya jalan aja. Ini mengingatkan saya sebenarnya pada gaya sendiko dawuh pada masa orde baru gitu ya. Apapun yang disampaikan oleh Pak Harto itu adalah titah yang harus dilaksanakan. Saya pikir situasinya saat ini mirip. Mengulang gitu, dong, Mas. Mengulang. Berarti kayak mengulang masa lalu ya, Mas? Mengulang. Kita banyak orang nggak percaya bahwa kita sudah sudah menghidupkan lagi nih. Orde baru ini sudah hidup lagi gitu ya. Kalau saya termasuk kalangan yang percaya bahwa saat ini dengan berbagai gejala yang muncul, di mana partai-partai juga membebek pada istana dan perlawanan masyarakat sipil yang juga mulai melemah, ya kita sudah bisa membaca tanda-tanda darah Orde Baru ini muncul pada pemerintahan sekarang. Kalau mengutip atau meminjam kalimatnya Mbak Bivitri Susantri, ini adalah sebuah keculasan demokrasi. Iya. Kalau melihat akal-akalan ini. Iya, keculasan demokrasi yang dibungkus seolah-olah legal. Masyarakat tidak bisa menilai, loh. Iya, ya itulah dan kalau kita melihat juga ada kecenderungan dari masyarakat kita yang terbuai gitu ya, tidak peduli atau kemudian meyakini bahwa pemerintah punya maksud yang baik. Kalau memang maksudnya baik, gunakan prosedur yang baik. Ya. Jangan kemudian menggunakan melabrak prosedur atau apalagi ini terkait dengan tata negara. Rusak negara kita kalau kemudian tatanannya itu diabaikan oleh pemerintah yang berkuasa. Atau hanya dikangkangi oleh yang punya kepentingan ya. Baik, terima kasih banyak Mas Stefanus Pramono sudah join di Cakap-Cakap kali ini. Dan tentunya bagi pemirsa yang ingin mengetahui lebih detail informasi atau pemberitaan soal debus Omnibus. Nah, ini di covernya menarik banget ya. Bisa langsung baca di majalah.tempo.co atau dapatkan majalah cetaknya. Akhir kata, saya Dejihan beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Kita jumpa di Cakap-Cakap selanjutnya. Bye.